Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Saya Refgali Hadi Sukamto dan teman saya Amanda Fadila dan teman saya satunya lagi Fiskila Wulandari. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan hasil kerja kami yaitu analisis teks pada Hikayat Muhammad Hanafiah. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan nilai-nilai pendekatan yang terdapat dalam naskah Hikayat Muhammad Hanafiah yang berbahan daluang. Pendekatan sebagai suatu prinsip dasar atau landasan yang digunakan oleh seseorang sewaktu mengapresiasi karya sastra dapat bermacam-macam. Pemilihan dan penentuan pendekatan tersebut tentu sangat ditentukan oleh tujuan pengapresiasi itu sendiri. Jadi, pendekatan sastra adalah cara-cara yang dilakukan oleh seseorang penelaah untuk mengkaji sebuah karya sastra agar dapat memahaminya. Mengapa diperlukan pendekatan sastra? Karena ragam sastra sangat banyak dan berkembang secara dinamis. Kondisi-kondisi perkembangan tersebut memerlukan cara pemahaman yang berbeda-beda. Kesulitan dalam memahami gejala sastra memicu para ilmuwan untuk menemukan berbagai cara sebagai pendekatan yang baru. Pendekatan diartikan sebagai penelitian untuk mengadakan hubungan dengan objek yang diteliti atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Latar belakang. Naskah adalah karangan tulisan tangan, baik masih asli maupun salinannya, yang mengandung teks atau rangkaian kata-kata yang merupakan bacaan dengan isi-isi tertentu. Teks adalah suatu rangkaian kata-kata yang merupakan bacaan dengan isi tertentu atau kandungan naskah yang memberi informasi mengenai kebudayaan suatu bangsa pada masa lampau. Selain itu, penelitian ini juga akan memperluas serta menambah pengetahuan untuk melakukan penelitian pernaskahan di Nusantara. Karena dalam penelitian ini akan menyatakan keciri khasan dan persamaan motif-motif dalam mencari kebenarannya. Melalui penelitian seperti ini, dapat diketahui pembuatan naskah yang terjadi pada masa lalu, dan juga dapat melihat gambaran yang menjadikan objek analisis terhadap keadaan khas pada masa lalu yang dimuat pada naskah. Objek penelitian dari penelitian ini adalah naskah syair Qiyamah berbahan daluang. Adapun tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai adalah untuk mengungkap pendekatan dari naskah tersebut. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan filologi. Oleh karena itu, metode dalam penelitian ini disebut juga sebagai metode penelitian deskriptif filologis. Metode penelitian filologis digunakan untuk menggarap naskah berjudul Hikayat Muhammad Hanafiah dengan nomor naskah ML 446. Salah satu tujuan metode penelitian filologi diterapkan dalam penelitian ini untuk mendapatkan teks Hikayat Muhammad Hanafiah supaya dapat dibaca dan dipahami atau dimengerti isinya oleh si pembaca. Langkah-langkah kerja penelitian filologi dalam penelitian ini terdiri dari atas. Yang pertama, inventarasi naskah, deskripsi naskah dan teks, translator teks, suntingan teks, parafrase teks, terjemahan teks, dan pemaknaan teks. Selanjutnya ada sumber data penelitian. Sumber data penelitian ini berupa naskah yang berjudul Hikayat Muhammad Hanafiah. Naskah tersebut merupakan naskah koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ditulis dengan aksara Melayu. Teks Hikayat Muhammad Hanafiah ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, Melayu, dan Arab. Teknik pengumpulan data penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi katalog atau pembacaan dan pencatatan, dan studi lapangan, pengamatan di tempat penyimpanan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengumpulan data menggunakan langkah-langkah kerja penelitian filologi.
Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pendekatan yang diambil dalam naskah kelompok kami ambil tertera pendekatan yang pertama, pendekatan hermeneutik adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengartikan, menafsirkan, dan menerjemahkan makna-makna yang ada pada teks dalam naskah sejarah masa lampau. Pendekatan ini ada agar kita dapat memecahkan lambang atau makna pada naskah teks yang sulit untuk dipecahkan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad, para sahabat, dan keluarganya menempatkan posisi yang terhormat di kalangan Islam. Apresiasi yang tinggi kaum muslim tersebut tidak hanya sebatas pujian-pujian saja, tetapi lebih jauh lagi menjadi budaya yang mewujud dalam beragam tradisi yang memiliki satu tujuan, yaitu penghormatan terhadap Nabi Muhammad dan keluarganya. Salah satu contoh dari mengemukakan tradisi penghormatan atau memperingati perjuangan dan pengorbanan Nabi dan keluarganya adalah tradisi Tabuik di Pariaman dan Tabot di Bengkulu. Penulis juga memberitahu kita untuk selalu menghormati Nabi Muhammad dan keluarganya yang sudah berjuang menegakkan Islam. Yang kedua, ada pendekatan pragmatik. Adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan kepada pembaca. Dalam hal ini, tujuan tersebut dapat berupa tujuan politik, pendidikan, moral, agama, maupun tujuan yang lainnya. Dalam praktiknya, pendekatan ini mengkaji dan memahami karya sastra berdasarkan fungsinya untuk memberikan pendidikan atau ajaran moral, agama, maupun fungsi sosial. Dalam naskah ini terdapat pendekatan pragmatik, yaitu ajaran agama dan moral. Banyak isi dari naskah yang mengartikan untuk kita selalu menghormati Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Adapun fungsi pendidikannya, yaitu fungsi pendidikan sebagai proses pembelajaran yang memberikan pengetahuan juga membentuk sikap dan kepribadian, meliputi rohani, meningkatkan keteguhan spiritual, agama, maupun pengendalian diri, dan jasmani, memperbaiki akhlak, tingkah laku, individu, dan budi pekerti, untuk menyempurnakan dirinya sebagai abdi dan khalifah Allah. Adapun dalam teks Hikayat Muhammad Hanafiyah didapatkan pengetahuan dan ajaran yang dapat membentuk sikap dan akhlak. Berikut uraiannya. Yang pertama, ada ajaran untuk selalu meneladani sifat Rasulullah dan taat kepada ajaran Rasulullah. Ada pula fungsi sejarah yang terdapat pada naskah Hikayat Muhammad Hanafiyah. Sejarah merupakan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang berkaitan dengan asal-usul, silsilah, maupun riwayat tentang manusia dan sekitarnya. Naskah Hikayat Muhammad Hanafiyah mengandung unsur sejarah di dalamnya. Salah satu perjuangan keluarga Nabi yang diceritakan dalam hikayat ini adalah tragedi yang menimpa dua cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain. Dilanjutkan oleh Manda. Kemudian selanjutnya ada isi singkat dari naskah Hikayat Muhammad Hanafiyah tersebut, yaitu naskah ini menceritakan tentang gugurnya Hasan dan Husain dan hilangnya Muhammad Ali Hanafiyah di dalam sebuah gua. Muhammad Ali Hanafiyah adalah putra Ali dengan istri lainnya. Kisah dimulai dengan diadakannya musyawarah oleh Muawiyah dengan para menteri di Madinah untuk menikahkan putrinya, yaitu Yazid, dengan putri Ja'far yang bernama Zainab. Tetapi Zainab lebih mencintai Husain dan menolak lamaran Yazid. Hal ini mengakibatkan Yazid menaruh dendam pada Husain. Pada halaman terakhir terdapat tulisan dalam huruf Jawa dan bahasa Jawa. Kemudian yang awal teksnya ini berisi tentang Bismillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in, billahi ala, ini hikayat ceritera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diperankan bundanya Aminah dan peri mengatakan tatkal Muhammad itu mengambil upahan. Kemudian akhir teksnya itu berisi demikian
Lagi, sahaya berpesan dalam segala enci-enci dan tuan-tuan yang sudi membaca hikayat ini. Jangan apalah kiranya makan, sirih, dan mengudut rokok, karena yang empunya surat ini terlalu apik dan cirinya demikianlah. Tamatlah hikayat Muhammad Ali Hanafiyah kepada malam Kamis, kepada bulan Jumadil Akhir. Kemudian ini adalah gambar naskah hikayat Muhammad Hanafiyah, awal teks. Lanjut kesimpulannya, yaitu hikayat Muhammad Hanafiyah menceritakan perjalanan hidup Nabi Muhammad, para sahabat, dan keluarga beliau dalam kehidupannya. Naskah hikayat ini tersebar di banyak tempat di seluruh dunia, terutama negara-negara yang melakukan kajian terhadap naskah-naskah Melayu klasik. Apa yang diceritakan dalam hikayat Muhammad Hanafiyah sebagai penghormatan terhadap Nabi Muhammad, para sahabat dan keluarga beliau mewujud dalam tradisi yang dilakukan oleh beberapa kalangan dalam Islam di banyak tempat, seperti di Bengkulu dan Pariaman dengan adanya tradisi tabot dan tabuik. Mengkaji sesuai pendekatan yang ada dan bisa dilihat pendekatan yang ada dalam pengkajian naskah tersebut terdapat pendekatan hermeneutik dan pendekatan pragmatik. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.